Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Rafael Krisnazora TV. Nah, kenapa Rafael pakai batik sih? Kenapa gitu loh? Ada hubungannya dengan cerita kita dan juga ada hubungannya dengan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia dengan sangat rapih. Walaupun kita nggak bisa kemana-mana, walaupun hanya di rumah doang, tapi kita bisa memberikan yang terbaik. Walaupun juga nggak ada perlombaan teman-teman, tapi kita juga harus memberikan yang terbaik untuk negara ini, tentunya dengan mencintai produk-produk lokal Republik Indonesia dan juga mencintai batik itu sendiri. Itu teman-teman. Dan kali ini, di vlog kali ini Rafael akan membahas sebuah tema, yaitu setelah yang satu ini. Oke teman-teman, judulnya adalah Harapan Bangsa di Kemerdekaan Republik Indonesia di masa pandemi khususnya. Jadi judulnya adalah Harapan Bangsa di Kemerdekaan Republik Indonesia di masa pandemi. Jadi tentunya kita di kemerdekaan ini tentunya harus memiliki harapan. Tentunya harapan buat negara kita sendiri, karena kita bulan ini sedang merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke banyak tahun. Ya saya nggak bisa menyebutkan tahunnya karena saya lupa. Jadi kita akan membahas harapan bangsa, salah satunya harapan dari kita sebagai warga negara dan harapan kita sebagai bangsa Indonesia itu seperti apa, khususnya di kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya juga di masa pandemi. Tentunya sih kita saat ini di kemerdekaan Republik Indonesia, di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, kita masih ditemani, masih dipartneri oleh pandemi. Bahkan kita juga bersama-sama berpikir mungkin kapan pandemi ini berakhir, kapan pandemi ini bisa selesai, dan kapan kita bisa semua beraktivitas seperti normal. Tentunya kalau teman-teman memiliki harapan seperti itu, tentunya kita harus memiliki goals yang sama, harus memiliki tujuan yang sama. Kalau tujuannya itu berarti kita harus bersama-sama melakukan protokol kesehatan, teman-teman. Ya, melakukan protokol kesehatan dan juga ikuti aturan pemerintah. Jangan sampai kita kembali lagi ke masa PPKM lagi gitu loh. Jadi di masa kemerdekaan Republik Indonesia ini yang bisa saya harapkan tentunya adalah kita harus bersama-sama memiliki satu goal, satu tujuan. Nah, dengan satu tujuan itu bisa menjadi peringatan buat kita, bisa menjadi ingatan sendiri bagi kita dan bagi bangsa ini gitu loh. Dan kalaupun juga teman-teman ingin merdeka dari yang namanya virus ini, teman-teman tentunya juga harus memiliki tekad yang kuat, harus memiliki harapan yang kuat, dan juga memiliki tekanan batin yang kuat untuk mempush di teman-teman sendiri untuk bisa melepaskan rakyat corona ini di Indonesia gitu loh. Bahkan ya kita tahu sendiri banyak jumlah kematian ya, mungkin anything ya terlalu banyak gitu ya di Indonesia, bahkan sampai menyebabkan pemakaman penuh dan lain segala macamnya, dan bahkan muncul polemik yang ada di berita dan lain segala macamnya. Nah, dengan hal itu juga bisa membantu polemik itu dapat terselesaikan dengan baik. Artinya ya kita bisa menyelesaikan pandemi ini dengan baik berkat kerjasama dari bangsanya, berkat kerjasama dari rakyatnya, dan berkat kerjasama daripada diri kita sendiri. Nah, kalau diri kita sendiri, masyarakat, rakyatnya sendiri tidak mau bekerja sama, otomatis teman-teman tidak bisa, harapan tersebut tidak bisa teman-teman laksanakan dengan baik. Artinya harapan itu pupus, artinya harapan itu gugur.
Dan itu hanya sebuah angan-angan, dan itu hanya sebuah mimpi yang mungkin teman-teman harapkan ya semoga tahun depan pandemi berakhir. Nyatanya masih ada. Berarti mimpi itu hanya sebuah angan-angan, mimpi itu hanya sebuah impian, tapi belum pada realitanya, belum pada the reality-nya, belum pada kenyataannya. Pandemi ini masih belum berakhir. Nah, artinya masih butuh kerjasama daripada bangsa ini, dan bahkan sesuai dengan fakta juga orang juga kebanyakan nongkrong nggak pakai masker dan lain segala macamnya, berdekatan, kemudian tuker-tukeran handphone hanya karena melihat sebuah berita yang bagus ataupun apapun. Tapi kan setidaknya ada media WhatsApp, ada media apapun yang bisa di-sharingkan linknya, otomatis orang tersebut bisa melihat. Nanti kan kita tidak tahu ya teman-teman, kalau misalkan di lingkungan mereka, salah satu di lingkungan mereka ada yang terkena COVID-19, kan kita nggak tahu teman-teman. Gitu. Apa ya namanya? Saya juga berharap semoga bangsa ini juga bisa melewati ini dengan baik, dan tidak usah lagi ada namanya ketidakpercayaan akan corona. Ya, impossible jika semua orang tidak mempercayai corona, karena corona itu sendiri ada gitu, bukan sebuah virus yang impossible, bukan sebuah virus yang tidak mungkin. Karena apa? Di Indonesia sendiri virus corona ini udah virus yang mungkin teman-teman. Ya, bahkan saking mungkinnya, bahkan saking kenyataannya, saking adanya, virus ini bisa berkembang biak dengan varian yang terbaru mereka, yaitu varian Delta dan lain segala macamnya. Nah, itu dengan adanya itu berarti kita harus memiliki harapan bangsa yang cukup kuat di tengah bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan di tengah kemerdekaan Republik Indonesia. Harusnya nih, kalau teman-teman bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik, harusnya kita bisa bersama-sama merdeka dengan virus dan juga merdeka daripada penjajahan, gitu ya. Harusnya bersama-sama. Tapi kalau kayak gini tergantung dari kaliannya, mau sampai kapan virus corona ini hidup bersama kalian. Masa mau sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahkan 30 tahun ke depan? Kan tidak mungkin teman-teman. Ya, kalau kita pengen virus itu sampai ke 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, silahkan teman-teman abaikan protokol kesehatan, ya. Karena itu merupakan kisi-kisi, dan itu merupakan salah satu penunjang kita. Walaupun teman-teman keluar rumah juga, teman-teman harus mendekatkan protokol kesehatan dengan baik, dengan cara kita menyemprot disinfektan kepada badan kita, lalu juga kita membedakan pakaian luar dari kita dengan pakaian orang rumah. Itu yang paling penting teman-teman. Jangan kita cuci barengan, ya. Kalau dicuci barengan, kita nggak tahu setelah itu apa yang akan terjadi. Takutnya dipakai kita bertemu orang yang bersin, kita bertemu orang yang batuk. Nah, takutnya virus itu malah campur ke keluarga kita. Dan harapan kita satu-satunya adalah vaksin ini harus bisa terdistribusikan dengan baik, harus bisa diterima dengan baik oleh warga negara Indonesia dan juga oleh rakyat Indonesia. Tentunya dengan welcome, tentunya dengan cara kita menyambut seperti kedatangan orang tua yang sudah bekerja dari luar kota jauh gitu ya, udah lama gak ketemu keluarga, ya kayak gitu. Harusnya kita menyambutnya seperti itu, dengan riang gembira, ya, dengan syukur, ya. Artinya syukur apa? Karena kalau kita tidak bersyukur, ya otomatis ya kita mau apa gitu loh. Karena kita harus bersyukur karena
corona ini masih tetap ada dan kita juga masih hidup gitu loh, ya enggak? Kita juga masih hidup, kita juga masih diberikan nafas, walaupun juga kita masih digoncang-gancing oleh COVID gitu kan, oleh berita sana sini, tapi kita harus mendengarkan apa kata diri kita sendiri dan juga mendengarkan apa tujuan daripada pemerintah itu sendiri. Dan juga saya berharap yang pernah terkena COVID ini bisa memberikan inspirasi kepada orang banyak, ya. Jadi bukan COVID itu menjadi sebuah kelemahan buat teman-teman. Jadi COVID itu harus bisa dijadikan ajang untuk berbagi kepada orang-orang yang belum pernah terkena COVID-19. Contohnya seperti beberapa teman di lingkungan masjid saya, mereka juga bercerita tentang bagaimana mereka bisa survive dari COVID dan apa yang mereka harus harapkan dari kita yang belum pernah kena COVID itu ada buat mereka. Biarlah mereka yang terkena, tapi jangan sampai kita yang terkena COVID itu sendiri. Itu mereka juga sampai sampai bilang mengajarkan kepada kita masing-masing gitu loh, sampai bilang lu harus bisa menerapin protokol kesehatan di masjid ini dengan baik, ya. Mungkin kalau gua kena COVID juga gara-gara gua mungkin abai dengan protokol kesehatan itu, teman-teman. Ya itu jadi kalimat booster sih, teman-teman, kalimat semangat kita walaupun kita di luar rumah, walaupun kita di masjid, dimanapun ya kita harus utamakan dengan protokol kesehatan, ya. Walaupun gini ya teman-teman, saya juga masih terheran-heran jika saya sudah berwudu gitu ya teman-teman, sudah berwudu terus saya cuci tangan, apakah akan batal gitu ya teman-teman. Nah itu itu menjadi itu menjadi kekhawatiran juga sih bagi kita yang sehat, buat teman-teman, buat orang-orang yang dari luar rumah, bagi teman-teman yang di luar rumah kemudian masuk ke rumah ibadah terutama masjid gitu ya, terus lupa cuci tangan karena harus ada kata-kata wudu itu bisa membatalkan cuci tangan bisa membatalkan wudu. Nah itu sih yang harus kita harus kita kaji lagi kembali, kita harus baca-baca lagi kembali, jangan sampai perkataan itu malah jadi salah pengertian buat orang-orang lain gitu loh. Jadi ya kita meneliti dulu lah teman-teman sebelum berucap, teman-teman. Jangan sampai kita nggak mencuci tangan karena kita punya wudu, ya, hanya karena kita punya wudu kita membela untuk tidak batal karena cuci tangan. Nah itu yang harus teman-teman tanyain lagi kepada guru agama, teman-teman. Bener nggak sih Bu kalau kalau cuci tangan itu bisa membatalkan wudu? Atau tanya kepada ustadz, tanya kepada kiai. Kalau saya dulu sebelum Pak Kiai saya di masjid meninggal, itu saya selalu menanyakan kepada ini, karena titipan pertanyaan daripada guru saya yang menanyakan, Pak, kalau saya ingin sholat kemudian tapi saya sudah saya sudah mau wudu nih, tapi pas wudu itu tangan saya merasa belum bersih, tapi saya ingin mencuci tangan, apakah cuci tangan itu bisa membatalkan gitu? Nah, itu sempat juga saya tanyakan kepada kiai saya, dan jawaban beliau adalah tidak membatalkan, karena itu juga hanya cairan sabun, bukan malah saya bilang ke gurunya, ya, Rafael, guru kamu udah pakai sabun gitu kan, nggak mungkin kan teman-teman. Itu sih teman-teman yang harus kita menjadikan perhatian bersama, ya. Kemudian
apalagi yang harus kita harapkan ke depannya bagi bangsa kita setelah kemerdekaan Republik Indonesia adalah semoga COVID-19 ini angkanya bisa semakin normal. Ya, angkanya kembali normal. Ya, istilahnya supaya kita bisa berkegiatan walaupun kita tidak pernah lepas dengan protokol kesehatan. Nah, mungkin itu juga sih yang saya perhatikan mungkin ya. Kalau mungkin orang-orang yang pernah kena COVID mungkin mereka lupa dengan protokol kesehatan. Mungkin mereka berkumpul-kumpul bersama teman-teman yang kita nggak tahu mereka itu di lingkungan mereka seperti apa. Kemudian juga kita keturunannya di mana. Kadang-kadang kita juga suka bingung teman-teman. Kalau ada teman kita terus ketemu kita, terus dia besoknya atau beberapa hari dikonfirmasi COVID gitu kan, kita juga bingung. Orang ketemu kita juga protokol kesehatannya baik, kok dia bisa kena. Nah, mungkin daya tahan tubuhnya sih teman-teman yang kurang begitu baik. Nah, pentingnya juga di masa pandemi ini saya ingin mengingatkan untuk menjaga daya tahan tubuh teman-teman sendiri dengan cukup baik, dengan berolahraga fisik yang baik dan benar ya. Karena kalau kita salah bisa jadi kita itu bisa beresiko cedera, kesereo dan lain segala macamnya. Jadi kita harus seperti itu deh mulai sekarang. Dan juga konsumsi makanan-makanan yang baik, bukan makanan-makanan seperti capaim ataupun makanan-makanan yang western atau junk food ya. Hindari kalau bisa junk food yang seperti itu. Kalau bisa salad boleh teman-teman konsumsi gitu ya. Itu kita intinya adalah kita harus bersama-sama memulai pola hidup sehat seperti halnya di vlog saya minggu lalu. Dan yang terakhir, saya juga ingin mengingatkan di bulan kemerdekaan ini kita balik ke pakaian saya, balik ke busana saya. Marilah kita bersama-sama cintai batik, karena batik merupakan sebuah ikonik bagi negara kita Indonesia. Dan bahkan orang lain, orang di luar negara itu juga membuat batik hanya karena ingin meniru gitu ya teman-teman. Tapi kita supaya orang lain tidak bisa meniru, alangkah baiknya kita menjaga cagar budaya kita. Makanya saya diberitahu oleh guru saya bahwa kita ada namanya kegiatan ataupun ada yang namanya di kalender itu yang namanya hari batik nasional. Nah, itu bertujuan supaya kita mencintai akan culture kita, akan pakaian kita, yaitu batik teman-teman, supaya batik ini tidak hilang dari peradaban, supaya batik ini tidak diperebutkan oleh negara-negara lain yang istilahnya batik ini diakui sebagai culture-nya negara mereka, padahal itu adalah culture-nya milik negara Indonesia ya. Jadi kita pentingnya untuk mencintai batik dan juga harus mencintai batik supaya batik ini tidak diakui oleh negara-negara lain ya, cuman Indonesia yang punya batik itu sendiri. Dan juga kalau bisa, kalau ingin orang luar ingin belajar batik ya, otomatis kita harus mengajarkannya dengan baik, kita harus memperkenalkannya dengan baik ya, supaya busana kita bisa berada di go internasional. Penjualan batik juga bisa semakin mahal hanya karena bisa dipakai oleh warga mancanegara gitu ya teman-teman. Itu mungkin di vlog saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah perkataan dalam pembuatan vlog hari ini. Selebihnya itu teman-teman, semoga teman-teman bisa mensiasati. Saya mengejar waktu 20 menit terakhir.
Semoga teman-teman bisa mensiasati ini dengan baik, dan semoga teman-teman bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Dan juga yuk kita jaga bersama-sama cagar budaya batik ini. Jangan sampai cagar batik kita ini diperebutkan oleh luar negeri ataupun diakui oleh luar negeri, dan bahkan sampai dijadikan negara mereka sebagai negara batik ya. Itu aja teman-teman mungkin yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kurangan dalam penyampaian di vlog kali ini. Tentunya saya ingin mengingatkan Anda untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian tentang betapa pentingnya kita untuk mengharapkan kemerdekaan setelah atau di masa pandemi ini. Kita harus membagikannya bersama, karena itu merupakan satu tujuan dan goals kita masing-masing, dan itu menjadikan goals kita bersama juga. Itu aja teman-teman, cintailah produk-produk Indonesia, jangan cintailah produk-produk luar. Kalau produk luar rusak gak bisa diservis, servisnya mahal. Indonesia memiliki banyak sekali karya daripada anak bangsa, rusak tinggal diservis di mereka lagi gitu teman-teman. Itu aja mungkin bercandaan sebelum saya tutup ya teman-teman, tadi bercandaan. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share teman-teman kalian. Sampai ketemu di vlog selanjutnya, dan see you on the next video.